Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya. Lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya. Jadi ngacon, kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini kesangkin banyaknya duit, selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal, sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya lihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul, merdeka!
Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf masih omon-omon nih, ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus. Ya, sedikit Baik. lagi Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia Pak. Kurnia. Satu lagi Pak. Bang Dedi, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun, dengan biaya sendiri. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya, Pak. Tambahan, Pak. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Suwanti, Bang Refli Harun, ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu. Oh ya, satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi bagaimana video-video berikut itu yang sangat begitu menarik, dimana detik-detik pemalsuan Gibran di depan mata. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas mengenai bagaimana kelanjutan dan bagaimana juga tanggapan-tanggapan mengenai video-video berikut ini, dan begitu juga tanggapan-tanggapan mengenai para netizen atau masyarakat kita. Nah, teman-teman semua, di dalam sebuah tanggapan ini dikatakan Menteri titipan cepat muda asal mau dan tidak melanggar undang-undang. Nah, kebohongan jangan dibela, ayo berantas kebohongan, tegakkan keadilan. Nah, tidak mundur pun Wapres akan terus menjadi polemik di masyarakat karena ketidakjelasan ijazahnya. Kami rakyat akan terus memantau ketidakadilan tersebut. Nah, teman-teman semua, di mana masyarakat mengancam bagaimana tentang kelanjutan kepalsuan ijazah Gibran ini, teman-teman. Nah, para ibu mau memperjuangkan nasib rakyat Indonesia agar menjadi mantan presiden dan pejabat telah membuat rakyat sengsara selama 10 tahun. Sarjana banyak menganggur, sulitnya ekonomi di negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, dimana kita melihat di negara Indonesia ini yang sudah dijanjikan kemarin di salah satu pidato untuk mempekerjakan masyarakat. Nah, teman-teman semua, di sini mantan DR Tifa dan Rismond, DR Roy dan semua pendukung adili Jokowi, masukkan Gibran, miskinkanlah, penjarakanlah. Nah, lalu mereka akan menyesali semua perbuatan yang telah mereka lakukan selama ini. Nah, setuju banget, lengserkan Fufafa dan Jokowi satu paket, bikin rusak NKRI ini. Rakyat banyak yang bersuara adili Jokowi, masukkan Gibran. Nah, teman-teman, di mana masyarakat sudah mulai bersatu untuk memberantas bagaimana korupsi atau kepalsuan ijazah ini, teman-teman ya. Nah, paling omong-omong doang, rakyat yang penting nyata adil Jokowi CS. Nah, perbaiki demokrasi kita dan konstitusi yang telah dirusak sayangnya bangsa negara Indonesia ini. Nah,
di mana kita melihat ya teman-teman, selama Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden RI ketujuh, dia telah memalsukan banyak sekali isu-isu. Nah, begitu juga anaknya sekarang, wakil wapres kita saat ini, Gibran Rakabuming Raka. Nah, mantap Bu, kami dari jauh hanya bisa mendoakan perjuangan untuk mengatakan keadilan dan kejujuran demi anak dan bangsa negara Indonesia. Hai PDIP, lawanlah Mulyono yang telah membela perusak demokrasi. Nah, dimundurkan, jangan dipakai lagi jadi menteri kalau tidak berani mundurkan dan miskinkan yang telah memiskinkan masyarakat Indonesia yang akan obrak-abrik. Nah, teman-teman, lanjut di sini di dalam sebuah tanggapan, adili pengkhianat NKRI sampai akarnya biar rakyat Indonesia aman dan adil, makmur, merdeka. Nah, semoga saja yang dikatakan, dan sebelum bertindak semua masyarakat atau Indonesia ini untuk memasukkan atau mendemo kepalsuan tersebut. Nah, memang benar DPR jangan hanya nonton sambil berpangku tangan soal-soalat setuju kejahatan rekayasa pemalsuan ijazah tersebut. Nah, semoga saja teman-teman ya, semua yang tergabung atau yang terkait terhadap pemalsuan atau kepalsuan tersebut, semoga saja teman dijauhkan dari masalah-masalah. Nah, tinggal dibuktikan negara rekung karena Jokowi. PDIP cuma berani nggak sekarang lawan keluarga Jokowi. Nah, masih tidak berani, sudah jelas-jelas ijazah Jokowi dan Gibran palsu, sudah banyak bukti. Masih diam anggota DPR dan Bapak Presiden Prabowo masih diam. Terima kasih. 80 tahun Indonesia merdeka menghasilkan wakil presiden terbaik sepanjang masa, gorong-gorong. Nah, mantap, ibu-ibu ini cocok bisa mewakili rakyat mana DPR. PDIP partai pemenang pemilu di legislatif, bisanya PDIP menginspirasi partai lain untuk membuka wawasan atau pelengserean wapres yang pelangap-pelongo. Di negeri ini butuh pemimpin yang berkualitas, cerdas, jujur, bukan pembohong seperti Rakabuming Raka. Semoga secepatnya PDIP menjadi garda terdepan untuk memasukkan Fufufafai. Hanya ijazah SMA-nya aja tak jelas, sementara yang berijazah S2, S3 aja ngabrek, apalagi S1. Ini kok ijazahnya dipertanyakan, kenapa dibiarkan? Pak Prabowo masih takut sama Jokowi karena relawan Jokowi tidak segera dibubarkan. Listio Sigit dan menteri titipan Jokowi tidak segera diganti. Nah, merinding menyaksikan para ibu yang seharusnya lebih santun dan membimbing para putra-putrinya menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Nah, jangan seperti PDIP takut buka-buka apa saling menutupi. Nah, bangga dengan emak-emak dan pemberani. Bismillah, semoga perjuangan kalian sukses. Amin. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi bagaimana tanggapan-tanggapan mengenai video berikut tadi. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama untuk mendoakan yang terbaik untuk negara Indonesia ini, teman-teman. Nah, teman-teman semua, mari kita bertukar pikiran di dalam komentar ini. Berikan tanggapan-tanggapan Anda mengenai bagaimana menurut Anda tentang video ini. Nah, teman-teman semua, masih banyak video-video kita, jangan lupa tetap saksikan. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.